Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam video tutorial Ilham Ramadan. Kali ini kita akan membuat dan belajar cara membuat room WebEx di Cisco WebEx Meeting. Bagi teman-teman yang belum punya akunnya, belum tahu cara bikin akunnya, bisa lihat di video sebelumnya. Oke, kita akan langsung ke pembuatan meetings atau schedule meeting, yaitu dengan Cisco WebEx Meetings aplikasinya ya namanya. Kita masuk ke browser, teman-teman ya, bisa masuk ke browser, kemudian bisa ketikkan webx.com, begini saja ya, cukup. Kemudian akan muncul, nah ini adalah tampilan awal dari WebEx Meeting. WebEx itu adalah aplikasi yang diakuisisi oleh Cisco ya. Oke. Kemudian di sini ada, bagi yang belum pernah membuat, bisa dilihat video sebelumnya dan masuk ke Start for Free ini yang warna biru. Karena kita akan membuat WebEx Meeting Schedule, kita pilih yang ini untuk masuk atau sign in. Kemudian ada dua, ada yang WebEx Meetings dan WebEx Teams. Kalau WebEx Meeting ini untuk teman-teman yang ingin membuat meetings, rapat, virtual conference, dan lain sebagainya. Kalau WebEx Teams ini untuk rapat yang sudah mempunyai teamwork dalam suatu tempat atau pekerjaan. Kita pilih yang WebEx Meeting ini. Nah, sambil belajar, sambil menunggu teman-teman, saya jelaskan WebEx Meeting ini nanti akan memuat akun selama 1 tahun ya. Aktivasi akun kita berlaku selama 1 tahun. Dan meetings ini akan memuat kapasitas pesertanya itu lebih dari 100 atau bahkan tahun ini katanya 200 ya. Yes. Masuk di form sign in ini, masukkan email yang terdaftar. Kemudian passwordnya. Oke, kita masuk ke Cisco WebEx. Dan bagi teman-teman yang bingung cara menggunakan WebEx ini bisa digunakan di dua device. Yang pertama, device di komputer dan juga device di smartphone. Ya, bisa di-download untuk smartphone di Play Store. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau beranda dari akun WebEx saya. Di sini ada link room WebEx-nya ya. Ini adalah domain yang umum. Ini biasanya meetings@webex.com/. Nah, ke belakangnya ini adalah personal room kita yang dibuatkan oleh sistem WebEx Cisco. Nah, untuk membuat schedule meeting atau membuat schedule, kita masuk ke tombol yang sebelah kanan ini, karena yang sebelah kiri yang warna hijau ini adalah untuk membuat meeting tanpa schedule atau meeting secara mendadak, artinya langsung membuka room meeting tanpa membuat schedule, waktu, tempat, dan materi kegiatan. Ya, kita pilih yang sebelah kanan schedule ini. Kita klik yang schedule ini. Kemudian meeting topic adalah acara atau agenda kegiatan yang akan kita buat. Misalnya diseminasi skill set PCT, atau karena saya sedang akan melaksanakan diseminasi untuk sedikit branding atau promosi ke calon peserta kita tambahkan di depannya misalnya pengenalan atau pengelolaan pembelajaran
daring jarak jauh dalam diseminasi skillset VCT 2020 misalnya. Atau mau lebih lengkap lagi, VCT Jabar batch 6, VCT batch 6 Jabar 2020. Ini meeting passwordnya di-generate langsung oleh sistem seperti ini secara acak. Supaya tidak repot, kita bisa ganti ya. Kalau sistem yang membuatkan ini pasti secara acak begini sembarangan ya. Tapi kita bisa membuat sendiri yang mudah saja karena ini hanya untuk pembuatan atau untuk schedule kegiatan agenda biasa saja yang pesertanya umum secara terbuka. Kita buat password yang biasa digunakan untuk meeting secara umum seperti itu adalah 12345. Ya, ini yang mudah saja. Memang ini harus mengikuti prosedur seperti ini, tapi ini tidak ada keamanan tertentu atau tidak ada batasan tertentu, jadi saya buatkan yang mudah saja. Kemudian ini waktunya ini sudah dibuatkan seperti ini. Kita agendakan misalnya untuk hari tanggal 2 Mei misalnya jam pukul 6. Kita ganti dengan misalnya besok dimulai dari pukul 8 misalnya ya. 8 lebih 00, 8 pas ya. AM ya, pagi hari. Kemudian durasinya berapa jam. Nah, untuk platform lain biasanya ada batas waktu yang cukup sedikit ya. Tidak terlalu lama. Kalau untuk WebEx ini dia bisa memiliki durasi meetings yang lebih lama. Kalau kita lihat di sini sampai dengan 24 jam ya. Oke, kita pilih berapa jam. Misalnya saya pilih besok saya mau mengagendakan dari jam 8 sampai jam 8 sampai jam 12 itu 4 jam misalnya, 4 jam. Kemudian 4 jam 0 menit ya. Kita pilih done, selesai. Kalau sudah kita atur waktu, tanggal dan waktunya. Kita pilih done. Nah, ini diabaikan saja. Attendees-nya ini kita bisa mengundang calon peserta melalui email. Misalnya kita buka dulu registrasi, open registrasi melalui media sosial misalnya dengan mengirimkan mendaftarkan melalui Google Form, email, WhatsApp dan lain sebagainya dengan mendaftarkan nama, identitas dan email. Dan email itu yang dikirimkan oleh calon peserta kita masukkan ke sini untuk sebagai undangan. Tapi karena ini sifatnya terbuka, tidak ada batasan, tidak harus mendaftar dulu, kita tidak usah atau kita lewati saja tahap ini. Nanti peserta saja yang bisa masuk secara langsung, secara mandiri dengan menginputkan nama acara atau meeting link yang dibuat oleh schedule ini. Nah, di bawahnya ada opsi tambahan ya, kita tampilkan apa saja di bawah opsinya. Nah, ini audio connection option pilihan untuk audio. Misalnya mau apa nanti di sini audionya WebEx audio, mau misalnya ada VoIP. Kalau memang menggunakan fasilitas ini punya, kalau memang tidak mau ada, tidak masalah. Ini dibiarkan seperti ini saja secara default. Ini beep ini untuk ketika masuk dan keluar berbunyi beep. Kemudian ada agenda. Agenda ini misalnya ini keterangan lanjutan dari topik. Misalnya di dalamnya mau menjelaskan apa saja gitu diuraikan. Misalnya ada 1, ada 2, ada 3, seterusnya. Ini kita lewati saja. Kemudian ada scheduling option, pilihan opsi untuk schedule. Misalnya kita kalau memilih yang paling nomor pertama ini, require attendees to have an account. Peserta diminta untuk memiliki atau memasukkan akun
data akunnya gitu. Karena ini untuk umum, sekali lagi kita lewati tahap ini. Kemudian password ini diminta karena terpisah dari tidak termasuk dari undangan, disuruh untuk memasukkan password. Ini juga tidak perlu diisi. Kemudian join before host, peserta boleh masuk ke room sebelum room dibuka atau room dimulai. Jam 8 tadi yang saya atur, paling cepat 5 menit. Ya. Kemudian registration none, karena tadi sekali lagi ini tidak dibatasi. Kemudian email reminder, ini karena tidak pakai email invitation atau undangan lewat email, saya lewati saja ini. Non juga tidak masalah, dibiarkan juga tidak masalah karena saya tidak aktifkan require attendees-nya. Atau email undangannya saya tidak kirimkan. Meeting option, misalnya ini bisa chat, video, notes, dan sebagainya, ini dibiarkan saja seperti ini karena defaultnya memang seperti ini. Kemudian setelah ini misalnya ada privilege, ini juga kita lewati saja. Ini privilege itu misalnya peserta bisa menyimpan, save meeting, ya. Peserta bisa print, mencetak informasi-informasi penting, annotate. Peserta bisa mencoret-coret, menubuhkan coretan, tulisan di meeting. Ini kita juga lewati saja karena yang paling penting peserta itu bisa melihat partisipan lain, juga bisa mengkontrol desktopnya, artinya dia tidak dikendalikan oleh host gitu. Dia bisa membuka menutup mic-nya, membuka menutup kameranya. Yang penting ini saja. Begitu ya. Kemudian peserta bisa secara privat chat kepada siapa saja, yaitu host, presenter, dan partisipan lain. Ini kita abaikan saja atau simpan saja seperti default. Setelah ini kita bisa simpan sebagai template atau draft atau konsep, atau juga kita bisa schedule langsung. Kalau kita ingin menyimpan ini tanpa terburu-buru, misalnya ada perubahan-perubahan lain yang akan terjadi nanti, kita bisa pilih save as template. Kalau kita sudah jelas agendanya, misalnya 1 hari lagi, biasanya sudah jelas, sudah diumumkan kepada calon peserta. Kita tinggal pilih schedule. Kita pilih schedule ini saja yang warna biru ya. Oke, kalau sudah, nah ini materinya sudah, topiknya sudah muncul, ini bisa diedit ya. Sebetulnya kalau di laptop bisa diedit, tapi kalau di handphone, kalau teman-teman bikin schedule ini di handphone, ini tidak ada tombol edit. Yang ada hanya tombol salin atau copy link meeting atau acara ini, agenda ini, dan juga hapus. Dan juga mungkin satu lagi, add to my calendar. Kemudian start meeting, ini kita bisa langsung buka meeting ini. Misalnya meetingnya mendadak nih, harus dilaksanakan hari itu juga atau detik itu juga, kita bisa langsung saja buka tanpa harus menunggu agenda yang disiapkan. Itu. Ya. Nah, kemudian sampai di sini pembuatan sudah, tinggal kita membuat atau mengelola dengan membagikan linknya, informasinya. Nah, ada ini, link meeting. Link meeting ini adalah link atau tautan yang akan disebarkan kepada seluruh peserta. Jadi kita tanpa harus memasukkan email dari calon peserta. Kita bisa klik kanan, kemudian copy, kemudian kita bagikan lewat media sosial, bisa lewat email, bisa lewat platform media sosial apapun, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Atau bisa ditambahkan menggunakan flyer, membuat flyer atau informasi, selebaran informasi, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, informasi lain di meeting ini ada meeting number. Meeting number ini, jika teman-teman ini dirasa terlalu panjang link ini, bisa teman-teman masukkan kepada calon peserta itu beritahu berupa meeting number. Jadi ketika akan join ke meeting, itu memasukkan meeting number dan password. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada host key. Host key ini adalah
ketika peserta itu diberi kewenangan untuk menjadi host. Host itu tujuannya apa, fungsinya? Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Itu saja mungkin untuk mengelola meeting di video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan chat di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini jika memang bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.